mengunjungi Bazar Gerakan Pangan Murah yang diselenggarakan TVRI bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel. Dimeriahkan hiburan dangdut keliling dan lomba mewarnai untuk anak. Acara pada Sabtu, 2 Agustus 2025 mulai jam 8 WITA hingga selesai di halaman kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel di Jalan Panglima Batur, Kota Banjarbaru. Kegiatan ini terbuka untuk umum. Selamat sore, assalamualaikum. Ketemu lagi bersama kita di Ngopi Ngobrol Pintar. Hai pemirsa, berjumpa lagi bersama kami berdua di sini ya. Tuh. Agak riuh ngapain sih? Iya, asik banget kan. Tuh aku baru aja dapat dari teman aku nih, Nas. Tuh. Apa ini jamu? Bukan dong. Nah, ini serbuk-serbuk yang kayu bajakah ini. Bukan dong. Apa sih? Tapi mirip ya. Iya ya. Kan? Nah, ini salah satu pupuk ya. Salah tiga ya. Ini enggak dia enggak. Ini juga ini pupuk juga. Oh, ini pupuk juga salah 4. Nah, jadi ini pupuk yang dibuat menggunakan limbah. Limbah? Jadi kadang kalau misalnya masyarakat itu menganggap limbah-limbah kayak kulit-kulit buahan, kulit-kulit macam-macam tuh, makanan-makanan, kacang lupa kulit, gitu, bukan dong ya. Okay. Itu bisa dibuat jadi pupuk ternyata, Nas. Nih kayak gini, kayak teman aku bikin nih, itu. Tapi kenapa nggak beli pupuk aja sih? Ngapain? Kayak maksudnya kan? Itu tujuannya supaya petani Banua ini hemat gitu loh, bisa bikin pupuk sendiri ke depannya. Oh gitu. Penasaran nggak cara bikin gimana? Lebih ke kaget sih baru ini lihat pupuk kering. Tapi aku kayaknya pupuk banyak jenisnya kali ya? Iya, banyak jenisnya. Nah, dari tadi dia riwah sendiri pemirsa dengan barang-barang yang ada di sini kan. Kita akan membahas ini, Nas, nanti sama bentar, teman aku. ini. Apa tuh? Itu cangkang telur. Pupuk cangkang telur. Dari cangkang telur. Ini dari kulit nanas, pemirsa ya. Nah, ya, buah nanas. Agak asing ya teman-teman. Kulit kanas gitu ya. Oh. Nah, ternyata telur cangkangnya bisa jadi pupuk ya. Nyangka nggak? Pemirsa lihat nggak sih, ini tuh bener-bener telur. Aku kan boleh kasih lihat nggak? Cangkang telur yang kayaknya ditumbuk, dia kayak dihancurin gitu guys. Tuh. Oke deh. Nih kita ngobrol sama siapa nih hari ini? Kita ngobrol sama anak muda yang tentunya dia punya inovasi yang ini, Nas. Katanya inovasi ini gunanya ya kayak tadi, buat petani di Banua ini bisa kedepannya tidak beli pupuk lagi, tapi bisa mengolah yang ada, betul. Gitu. Lebih hemat sih, betul. Untuk operasionalnya gitu ya. Nah, Oke. Gimana? Mau ketemu sama orang nggak? Ayo kita ngobrol. Langsung ya kita ngobrol ya. Kita undang langsung ya narasumber kita hari ini ada Bang Ebo. Oke, silakan. Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat Bang? Sehat. Silakan duduk di sini Bang. Iya. Oke. Ini yang bikin pupuk ini. Betul. Dari limbah ini Bang ya. Betul. Ini bisa kita pinggirin dulu nggak sih? Agak penuh di meja kita Kayak gitu di sini ya. Iya betul. Bang Eboy, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Oke. Ini nggak apa-apa tanaman di rumah ditinggalin gitu. Nggak apa-apa. Ya? Karena kan nanamnya secara hidroponik. Tapi tadi nggak sambil panen dikit dibawa ke sini enggak ya? Enggak. Belum panen lagi. Oh belum panen. Kali aja dibawa ke sini ya Lani ya. Betul. Buat host katanya ya. Iya. Betul aja nih si Lani. Atau enak kalau panen ke rumah aja nanti. Bisa. Boleh Bang. Golden ticket nih. Iya betul. Jadi nih Bang Eboy hari ini tadi dikasih tau Lani ya, kalau saya kita pengen bahas seputar hidroponik ya Lani. Betul. Bang Eboy maksudnya sudah lama punya. Ini apa sih, bisa dibilang hobi atau gabut aja atau gitu? Pekerjaan nih Bang kira-kira. Ya usaha kan dari 2019 sih. Oh ini bagian dari usaha ya Mas Eboy ya? Oh. Apalagi pas COVID kemarin kan rame-ramenya. Saya awal kan ya, nama usahanya Alfam Hidroponik. Awalnya untuk
menyediakan sayur berkualitas Awalnya. dan oke. memanfaatkan lahan di sekitar rumah. Oh, nah ininya lahannya di sekitar rumah? Iya. Di pekarangan gitu ya? Di samping. Wow. Oke. Terus, Bang? Terus. Apa pas COVID tadi kan banyak juga orang di rumah aja, Iya, banyak orang bikin mau hidroponik, belajar. Belajar ya, mereka cari aktivitas kegiatan Tentang gitu pertanian, ya. karena itu rame tiap datang ke rumah orang ngajarin, tapi saya ngajarin ini nih sesuai dengan pengalaman saya. Oh, berarti Bang Ebo ini kayak visit gitu ya? Gimana sih? Maksudnya Trainer ya, Bang, ngajarnya? Ngajar sesuai mendatang- dengan pengalaman saya. Iya, maksudnya mendatangi mereka atau mereka yang datang ke rumah Mas Ebo? Saya yang datang ke rumah. Oh, waktu di private. awal, waktu di awal kan karena kan orang gak ada bisa. Iya, bujur-bujur kadang kawal bertemu di mana, nongkrong ngopi kadang kawal, gini. Artinya Bang Ebo ini bisa dibilang petani juga ya Bang ya? Petani. Tapi yang punya inovasi seperti ini. Iya. Dan Bang Ebo katanya juga trainer pertanian gitu ya? Iya, Kita betul. dia ngelatih orang-orang buat hidroponik, Iya. ngajarin macam-macam Bikin gitu ya. limbah, pupuk. ini. Sejak kapan tuh Bang Abang menggeluti dunia itu sampai yakin menjadi trainer dan berkecimpung tuh ke rumah-rumah warga tuh buat ngajarin? Anggi kan karena di awal itu untuk cuma nanam sayur, Berkebun aja ya. berkebun aja, membuat sistemnya di hidroponik itu bukan ada asal tanam. Artinya kita itu harus bagaimana mengatur sistem pengairannya. Itu yang banyak ada orang paham. Kenapa Bang pengairannya? Maksudnya apa yang biasanya orang tuh kada paham terkait pengairan untuk hidroponik ini? Karena asal bikin aja dia, yang penting airnya mengalir. Mau ngalir aja gitu ya. Perawatannya nggak susah atau apa. Makanya saya bisa jadi trainer karena saya melakukan dulu. Ada Riset pengalaman. dulu. Riset dulu di rumah. Iya. Baru saya bisa ngajarkan. Nah, mau buktinya lihat aja di rumah. Oh, simple. Kita tuh make it easy ya. Kalau mau buktinya ya datang ke rumah. Langsung bawa kamera ini ke rumah Bang Ebo ya. Buktikan sendiri ya, langsung Oke, gitu. jadi Bang Ebo ini ngajarin orang berkebun atau bertanam gitu ya. Biasanya nih Bang yang Abang Ebo temuin ya. Ini sambil kita ngobrol sambil tayangan juga Nas di layar kaca Nas ini. Ini hidroponik ya Bang ya, di layar kaca nih Bang ya. Iya betul. Ini di mana Di nih mana Bang? nih Bang? Di rumah Bang Ebo atau di rumah warga nih? Ini di rumah saya di samping. Oh, ini di samping. Lagi rumah. kosong ini karena baru panen. Oh, itu Oh, apa? iya. Tanaman di situ apa Bang? Itu kemarin lagi Selada ini ya? lagi nanam selada. Oh, itu selada. Ini artis mana nih? Habis pengapuran. Bisa aja. Oh, berarti ini salah satu contoh tempat gitu ya, atau katakanlah media ya. tanam yang dilakukan oleh Bang Eboy. Iya, Dan itu ini lagi di nanam samping selada. rumah ya Bang ya. Di samping rumah. Nah, perairan yang Bang Eboy maksud tadi itu yang seperti apa sih? Di dalam hidroponik ini namanya instalasi hidroponik. Nah, itu kalau menggunakan sistemnya biasanya kalau orang ada NFT, net plot, NFT, nutrien pelem teknik, artinya aliran airnya tipis. Itu pipanya harus mereng. Oh. Karena alirnya tipis. Iya. Nah, ada dua lagi, ada deep flow teknik. Itu airnya menggenang di dalam pipa itu. Nah, kalau saya yang bikin sesuai dengan pengalaman saya bisa keduanya. Wow. Dalam satu instalasi itu, jadi kada perlu lagi repot. Tinggal mau pindah-pindah bisa. Kalau orang gak ada bisa lagi. Karena di dalam hidroponik itu yang penting kita bagaimana mengalirkan sistem airnya. Dan perawatannya jadi bisa lebih mudah. Lebih mudah. Nah, ini media tanam ya? Betul, itu namanya rock wool. Itu dari batu. Oh. Rock. Oh, dari batu? Iya. Tapi kan dia ini kan Bang, maksudnya kayak kalau nggak salah kan dia direndam air dulu, terus benihnya dimasukin ke situ kan? Iya, dipotong dulu. Dipotong-potong dadu kan? Dipotong dadu. Nah, dilubangin, dimasukin gitu ya. Oke. Dikasih benihnya. Ini bisa dibilang tahapan awal ya? Iya, karena kan di hidroponik itu nggak menggunakan tanah. Oke. Iya, betul. Jadi penggantinya tadi itu rock wool. Masa nggak batas sih Bang? Betul. Baca aja. Itu batu gunung dilelehkan, lalu Oh, dicetak. dilelehkan. Oh, batu khusus juga. Itu benih apa tuh Bang? Benih Itu apa benih itu? selada. Selada. Tanam tuh ya. Jadi emang satu-satu gitu ya Bang? Maksudnya tuh kan itu Iya. satu Kalau benih saya gitu ya? tekniknya dalam menanam ada dua juga. 1-2-1-2 karena dalam menanam hukum alam ada yang tumbuh ada yang tidak. Iya. Nah, kayak gitu. Iya. Oke, tadi ya Bang Ebo ini juga bilang banyak teknik tadi ya Bang ya, dari pipa, teknik menanam. Kira-kira ada ngaruhnya nggak sih di hasil tanamannya Bang? Ada. Apa ngaruhnya Bang? Dan kebanyakan kan kalau kita salah sistem, saya lihat dari pengalaman ini, kalau kita tidak benar dalam membuat instalasi, ya orang jadinya kada berhenti. Nah, ini nih produknya nih yang dari kita nih hari ini nih. Iya,
ini. Artinya teknik juga ngaruh bang ya untuk Mengaruh. hasil ya. Karena kalau orang merawatnya susah, Iya. makanya orang berhenti. Makanya saya bikin sistem, bikin Iya. pupuk sendiri. Bagaimana supaya lebih murah lagi? Nah ini produk yang Bang Eboy. Nah, itu apa tuh, Bang? Ini apa Itu nih? pestisida. Ini ya? Itu dari kulit bawang. Aduh itu ada ini ya bang. Itu namanya jamur jakaba. Oh jamur. Kayak agak gerak-gerak ya guys ya. Iya, banyak orang kan jijik, anak muda. Takut. Ini kayak tahap fermentasi itu gitu ya bang? Ini namanya pembusukan. Pembusukan. Oke. Pupuk organik cair tuh. Tapi sejak kapan nih Bang Eboy maksudnya pakai limbah? Maksudnya berinisiatif adalah kita bikin pupuk sendiri gitu. Anjing. Nah, karena bertani tadi di awal saya beli pupuk harus beli, Beli ya. pestisida beli juga kan, operasional kan jadi mahal. Bengkak nih ya. Tiap tahun lebih mahal, susah carinya. Dan lalu saya berpikir bagaimana sih bertani ini supaya lebih murah dan lebih banyak dilirik oleh anak muda. Oke. Makanya saya cari ilmu yang memanfaatkan limbah sekitar. Ya berinovasi lah ya akhirnya untuk mencari hal yang menarik gitu kan agar akhirnya tuh ya anak-anak muda tuh tertarik buat Betul. bertanam hidroponik. Iya. Tadi gitu. juga ada tayangan ini. Nah Bang Eboy ini apa nih Bang Eboy? Alatnya apa nih? Fungsinya apa nih Bang? Oh, kalau ini pengalaman menanam, saya lebih sederhanakan lagi dan memanfaatkan limbah. Ini kan banyak dibuang orang. Iya. Iya. Itu kan bekas ini kan coklat. Iya. Wafer gitu ya. Aluminium foilnya tahu? Apa itu? Bekas snack. Oh, bungkusnya itu ya? Bang? Bungkus kan Oh bagian dibalik. dalamnya itu. Iya, iya. Oh. Makanya bisa mengurangi limbah juga ini kan. Dan Tapi kita boleh kayaknya praktik ini, cuman kita ngobrol lagi kali ya. Betul, Ya kan, iya. boleh kan nanti Bang kasih contoh kayak gimana sih maksudnya fungsinya Prosesnya, dan digunakannya seperti apa oke. gitu kan. Tapi kan kita lanjut ngobrol dulu lah nih biar kita tahu banyak nih terkait dengan hidroponik kali ini agar kita tuh anak-anak muda tertarik untuk bertanam Iya, gitu mencobanya, kan. Oke. ya. Nah, ini cangkang telur tuh ternyata bisa jadi pupuk ya, Bang? pupuk juga, Ada tapi tambahannya nggak ini? bisa ditambahkan lagi Tambah apa biasanya? cuka Cuka. untuk melarutkan lagi bisa. Oh. Tapi kalau kita misalkan untuk menanam, ini kan limbah. Ya. Kalau kita buang aja, ya sudah buang aja. Iya. Tapi kenapa limbah itu kadang kita bisa hasilkan lagi? Wow. Diolah lagi gitu. Diolah lagi kan Iya, untuk iya, menghasilkan anu. Paling tidak kita menanam di rumah, kita nggak beli. Sampah kita gunakan sendiri. Iya betul. Nah, itu saya kepikiran. Itu kan jadi ramah lingkungan juga ya, Bang? Betul. Keren. Oke, sejauh ini Bang nih kulit nanas tadi ya, Iya. sama ini kulit pisang gitu Ini ya. kulit pisang. Selain ini Bang ada kulit apa lagi di rumah sudah pernah coba? Buat buaya ya. Baru dua ini sih. Baru karena, dua ya? yang ada di sekitar rumah saya kan dekat pasar. Oke, Ya, itu aja ya. itu Tapi dulu. artinya semua buah juga bisa gitu ya bikin Sebenarnya. pupuk ya sebenarnya ya. Ini Tapi iya Bang lanjut. saya mencontohkan aja kan, siapa tahu kan ada anak muda lagi yang Iya. lebih kreatif lagi untuk ide Membuat lagi. pupuk gitu ya. Sebenarnya niat di awal itu saya jadi kreasi yang ini. Saya mau bikin NPK karena kan pupuk yang terkenal itu NPK. Saya maunya bikin nanas, pisang, kulit telur. Oh ya. NPK ya. NPK. Oh. Kalau digabungkan kan Jadi NPK juga. Iya. Wah ini sangat mind blowing teman-teman. Ini IQ beliau ini di atas rata-rata kayaknya. NPK kan? Iya kan? NPK bukan sembarang NPK, ternyata Cakep, nanas, ya. pisang, kulit telur. sebenarnya mau plesetinnya itu, tapi kan masih ini prototipe lah. Iya, percobaan. Ya, percobaan dulu. Oke, sejauh ini gimana Bang? Maksudnya setelah diterapkan dengan menggunakan pupuk kering ini? Kalau ini untuk media sementara ini saya gunakan untuk media tanam campuran saya untuk nanam tanaman hias masih di rumah. Kalau untuk hidroponik lain lagi. Lain lagi ya? Lain lagi caranya. Oke. Tadi kan ada juga yang videonya tadi di situ itu saya bikin sendiri pupuk organik cair. Cair? Dari apa tuh Bang bahan dasarnya? Rumput. Diapain Bang? Di blender? Enggak. Rumputnya diapain jadi cair? Kalau hidroponik kan biasanya menggunakan pupuknya itu, nama pupuknya itu nutrisi AB Mix. Oke. Itu kita harus beli. Ya. Bahannya kan bahan kimia juga. Ya. Nah, saya kan pikir kalau mahal kayak gini terus kapan anak mudanya ini Mau bertani?
mau Kalau bertani. kita sudah bikin instalasi hidroponik, karena kan tuh kita beli pipa, beli macam-macam itu betul. sudah beli. Kalau kita beli terus, karena bertani ini nggak langsung jadi duit kan, kita harus menanam dulu. Menanam dulu. Ada prosesnya dulu Ada nih, proses ya. dulu kan itu tuh, kadang langsung menghasilkan kita. Nah, makanya saya itu bikin sendiri itu supaya lebih murah lagi dari rumput sekitar. Diapain bang rumputnya tuh? Kayaknya Bang Eboy ini lah direndam. pagi-pagi di Mukoroma tuh boleh lihat apa Iya, yang apa kau yang bisa olah dibikin nih lah. pupuk ini? Apa yang kalau aku jadikan pupuk nih lah. Jangan nanti Itu, nah. kursi juga bisa gitu ya. Ini dadean orang kan dipira kasih dijual. Ada juga kan ini ya Pak, orang tua ikan daripada mati dibuang Iya begitu. iya. Saya Bangkai masukin. bangkai ikan ya bang ya. Boleh, Abang jadiin apa tuh Bang? direndam aja. Direndam aja. Terus hidup ikannya gitu. Enggak, dibuat dalam satu wadah kan, dalam drum. Terus Dibiarin, makin lama makin bagus. airnya. Iya, disaring. Oh, jadilah pupuk cair tadi. Iya, logikanya kan kayak gini. Hutan. Pernah nggak kita pupuk? Enggak. Tapi subur tanaman di situ ya. Rumput kita racun, kita injak tetap hidup. Iya ya. Mikrobanya artinya bagus. Makanya dalam ilmu pertanian banyak orang, oh kita bagaimana cara menyehatkan tanaman salah, tanah kita yang kita perbaiki. Oh. Ada pesan moral ya. Tapi keren sih ya. Tapi Bang Ebo sendiri kira-kira dapat inovasi yang kayak gini ini apakah hasil riset sendiri, pengalaman sendiri, atau ada tim nih Bang kira-kira yang mungkin pengalaman teman Bareng jadi siapa? sebuah tim lalu bikin produk seperti ini nih Bang kira-kira. Oh iya. Ini apa hasil riset kami juga kan belajar di YouTube dia tapi kami cari yang lebih murah dan ada tim saya juga. Tim saya bukan petani. Ada guru, Wow. ada ojek online, ada tukang. Tapi bagaimana kita tuh berpikir lebih maju lagi untuk pertanian. Makanya ini saya ini sebenarnya banyak mau mengajak anak muda ini, "Ih, kita bertani yuk." Tapi kan kebanyakan anak muda ini begawinya hendak langsung jadi duit. Misalnya jaga lilin gitu ya. Iya. Ada jual jadi ini, ada yang dijual, ada yang jual langsung jadi Tapi duit. nah, makanya kami berinovasi dulu pelan-pelan. Yang penting kami dulu melakukan. Iya. Nah, makanya kami bisa jadi pembicara atau apa karena kami melakukan dulu. Kami ceritain, kayak ini aja boy. Kami cari lagi jawabnya. Sampai ketemu pot tadi juga kan pengalaman kami bertani selama 5 tahun kami sederhanakan lagi. Tapi nih ya Bang, secara tidak langsung kan tersedat juga bahwasannya dari apa yang sudah menjadi hasil riset tuh Bang Eboy dan teman-teman tuh punya harapan sekiranya anak muda tuh bertani gitu. Betul. Tapi kenapa Bang Eboy itu pengen sekali anak muda ini bertani? Ayo bertani, udah kami sederhanakan loh ini gitu. Kenapa kira-kira? Kenapa? Walaupun dia tidak bertani, paling tidak dia tuh memiliki ilmu bertani. Paham gitu ya. Paham. Kenapa? Karena ini tanah air kita. Ya. Apapun profesi, pendidikan, perlu apa? Perlu makan. Kalau kita nggak ada kerjaan apa? Kita menanam. Ya, artinya sebagai bekal untuk bertahan hidup ya Bang? Iya betul. So dimanfaatkan limbah. Kita hidroponik, memanfaatkan lahan atau bedengan bisa juga. Nanti kan kalau misalkan Mas orang tuanya kaya, banyak sawah. Kalau nggak ada ilmu pertani pasti dijual dia. Iya. Betul. Padahal kan lahan Kosong. paling produktif itu adalah kita punya lahan pertanian. Itu adalah investasi jangka panjang. Oh, investasi guys. Tapi nih Bang Eboy maksudnya kalau melihat dari kegiatan Bang Eboy kan ternyata mampu menyulap pekarangan rumah gitu ya. Jadi tempat untuk bertanam gitu. Iya. Nah artinya sebenarnya selama ada kemauan bertanam tuh dimanapun bisa gitu ya Bang? Bisa. Di halaman rumah sekalipun. Bisa. Kalau nggak ada ilmunya datang ke rumah. Nah, simple. Bertanam Iya. ke rumah Bang Eboy. Bekaji lah si Din. Bayar duduk lah, Pertanyaannya belajar mau duduk. nggak orang mau belajar? Karena Betul, banyak saya maksakan anak muda belajar. Oh mahal bertani. Kita belajar dulu sama-samanya, kita cari solusi untuk bertani ini lebih mudah. Kita carikan pertanian di kota karena di Banjarmasin kan kota. Iya, karena memang kehidupan urban ya Bang ya, orang Iya. Banjar gitu kan, kayak merasa ibarat kata nih memang mungkin dia mau mungkin, tapi kan karena tidak ada pengetahuan bikin kayak
di mana aku bertanam lah di higa kiri dadayan, Iya. di higa kanan ibarat kata Padet sudah. merasa kereda tempatnya kata Bang. Tapi sebenarnya selama ada kemauan bisa ya Bang. Bisa, paling kadang kan kita di rumah bisa nanam lombok. Oh pakai ini ya. Nah, kayak pot Pakai pot gitu, dan memanfaatkan ember. Biasanya kan orang ember cuma satu. Enak menyambal bila sudah berbuah petik kan Bang. Tapi sejauh ini Bang Eboy, setelah Bang Eboy banyak mentraining masyarakat nih Bang ya di Banjarmasin ya Bang ya, itu tuh yang paling banyak tuh kisaran umur atau usia berapa tuh Bang? Apakah anak muda atau umur berapa tuh yang aktif dan juga Apa berminat? ibu-ibu gitu ya Bang. Ibu-ibu sih. Sejauh ini ibu-ibu ya Bang ya. Anak muda ada Bang? Anak muda ada juga, tapi kan yang jarang. Jarang. Karena kayak gini, takut trigger. Takut kotor ya? Iya. Tapi sebenarnya pertanian ini penting. Paling kadang kita punya ilmunya, tahu dulu. Kadang tahu kita suatu saat kita ada lahan di sekitar TPI. Iya, lahan kosong Kita nih. nanam lombok aja di higa kan bisa sedikit aja cukup. Tapi kita harus misi ilmunya dulu kan. Kada kalau ke Bang Lombok tuh beberang tanam aja kada kalau kah. Kau tapi kan Selama kau tapi kan dibikin pot atau apa supaya tampilnya lebih bagus. Iya. Kalau kami itu bikinnya supaya rapi, supaya nyaman ditiru orang. Supaya produksi Makanya nyaman saya juga. pikirkan tuh dengan tim saya tuh supaya lebih mudah lagi bertani hidroponik, perawatannya, pupuknya lebih mudah lagi, pestisidnya lebih mudah lagi. Oke. Kami carikan Kalau solusi. gak lu nih Bang, lu nih kan anak kos. Nah, kira-kira yang paling memungkinkan dengan media yang mudah, terus juga perawatan yang mudah, gitu sebagai, terus juga bisa dikatakan mudah untuk pemula. Apa yang pengen sarankan ke Tanam ya? Tanam saham gitu. investasi? Apa tuh Bang? Kalau misalnya Lombok kos kah? gitu ya. Pakcoy kah? Nanam daun sop, Tuh nasdem. dia pasti masak mie. Masak mie ya? Enggak. Beli ya? Selada Bang, selada susah gak sih Bang? Selada Kalau misalkan sebenarnya kita- pakai pot ini bisa juga. Bisa. Kalau pakcoy bisa. Bisa. Tapi kan dalam bertani kalau hidroponik minimal kita tuh lahan kita tuh kena matahari. Oke, matahari. Ada sinar cahaya yang masuk gitu ya, supaya mereka bisa tumbuh gitu. ya. Namanya makhluk hidup kan. Fotosintesis kan ya. Fotosintesisnya ada gitu ya. Keren ya. Menarik ya. Tadi kan Bang juga men-spill ya bahwa punya tim ya Bang ya. Iya. Nah kan ada 4 orang tadi ya. Banyak Bang sebenarnya. Eboy, yang utama tadi ya ada Gojek, ada ojek online gitu ya. Rekan-rekan lah ya. Ada pengusaha Ada juga. guru sama tukang. Itu kan mereka tuh bukan orang yang di background punya background petani gitu. Betul. Kenapa jadi mereka sampai berminat atau mungkin mau ikut join tim Abang nih kira-kira? Tapi karena emang bekawan kalau lah, ya nggak Bang? Betul, karena kan Beda-beda profesi kan tuh Benar, maksudnya ya. beda Kenapa dia bisa profesi. menyatu di sini maksudnya Tanah? sering ngumpul. Nah, saya ajak berpikir bagaimana sharing, kan pendapat masing-masing. Betul. Tapi bagaimana bisa mengutarakan? Kan kita sering sharing, saya sering ke tempat dia sering ngumpul ke rumah saya. Bagaimana dia bisa, kalau di tempat tim ulun harus bisa bertani minimal ilmunya. Jadi dia paham ulun berkisah, oh aku hendak kayak ini. Makanya dicarikan caranya, yang instalasi hidroponik. Oh harus kayak ini gini. Makanya kami bikin instalasi hidroponik beda sama yang lain. Apa bedanya Bang? Tadi bisa disetting NFT dan DFT, Oh, iya. perawatannya lebih mudah lagi. Karena tadi pengalaman kami tadi kan, aku punya pengalaman kayak ini, kayak apa caranya supaya lebih mudah lagi. Oh pakai alat ini boy, ini nih. Jadi kan kayak gitu enak. Sharing-sharing berdasarkan pengalaman yang ada kan ya Bang? Dan kalau saya dipanggil juga untuk jadi trainer atau apa, saya bawa tim saya. Jadi ada imbal baliknya juga, dan dia memberikan saya ide juga, kan? Kalau saya perlu bantuan, saya panggil juga. Jadi sama-sama kerja sama tim gitu ya. Iya. Ini pupuk yang sebagai contoh di sini biasanya pengen gunakan gasan tanaman apa? Kalau ini untuk campuran media tanam. Campuran media tanam. Kalau pestisida ini seminggu sekali saya nyiram, menyemprotkan ke tanaman. Seminggu sekali. Bedanya sama pestisida kimia ini menurut saya, pengalaman saya, kalau kita menggunakan pestisida kimia, hidroponik ya kada pakai pestisida kimia jarang, menurut saya. Kalau kimia saya memakai dulu waktu awal-awal susah napas. Karena kan kimia harus mandi setelah itu tuh. Dan itu kan apa, setelah saya baca
tidak terurai oleh alam. Yang itu tadi Yang ya, kimia tadi yang kan. kimia tadi. Makanya saya itu belajar lagi tentang organik. Kalau organik ini nih emang lambat prosesnya, tapi terurai oleh alam. Oh, artinya Lebih ada ramah plus lingkungan. minusnya gitu Iya. ya. Lebih Makanya ramah kan orang lingkungan kada ya. sabaran pakai kimia. Kimia karena Iya, hendak betul. lakas. Iya. Tapi sebenarnya bisa dilamai aja merendam, bikin pupuknya, pestisida. Makin lama makin bagus. Ini berapa lama prosesnya? Minimal sebulan. Sebulan tuh minimal, Minimal. ya. Oh. Pernah sampai 6 bulan tambah subur tanaman saya. Artinya misalkan dalam proses 1 bulan itu sudah bisa dipakai sebenarnya. Cuma lebih lama, lebih baik, lebih Lebih baik. bagus. Karena di sini saya menggunakan sistem pembusukan, Oh. bukan fermentasi. Kalau fermentasi yang diajarkan orang itu harus harum. Oh gitu ya, Bang? Iya. Oh, berarti fermentasi sama pembusukan tuh beda ya, Bang? Beda lagi ilmunya. Kalau diajarkan yang di luaran kan harus menggunakan bakteri beli, Ada bakteri Iya, baiknya. Dan betul. beli gula merah atau tetes tebu itu kan beli. Iya. Kalau Tambahan saya lagi ya. enggak, makanya saya tadi menggunakan rumput tadi. Di dalam rumput tadi di akarnya itu sudah mikroba baiknya ada. Kita ternak aja. Baru tuh disaring ya, Bang. Oke. Nah, logikanya saya jadi berpikir kayak gitu. Covid Ya. Kayak kena COVID. Pandemi kemarin ya, yang di rumah aja semuanya gitu bang ya. kita dia antibody kayak kita Antibody, ya. yang kemarin disuntik itu tuh pakai apa? Pakai virusnya yang kita dikendalikan. Kenapa ada virusnya kita bikin sendiri untuk mikrobanya untuk pertanian? Kita bikin sendiri di dalam rumah. Tapi kalau soal bertani, ini tuh sebenarnya lebih ke hobi atau bakat. Ada mungkin orang bertani tapi kada jadi aja, kada tumbuh aja. Terlepas dari mungkin dia Iya. memang mungkin pengalamannya masih belum banyak mungkin Bang lah kayak tenang. Atau memang mungkin ada juga orang yang emang ini berbakat nih bertani. Enggak, sebenarnya saya jurusan S1 komputer. Oh menarik nih ya. Kenapa jadi bang Eboy bisa menggeluti ini? Tapi ternyata backgroundnya bukan di sini Backgroundnya sebenarnya. iya, nggak mesti harus dengan latar belakang pendidikan petani bahkan ya Bang ya. Oke. Dari hobi juga kan dari mau usaha karena rame sebelum pandemi itu rame usaha hidroponik. Tapi lebih saya ke sini lagi, lebih saya perdalam lagi tentang organiknya. Intinya mau belajar gitu bangnya, apapun backgroundnya gitu ya. Karena masih banyak celah lagi kita dalam pertanian ini nih, bagaimana supaya kita tuh lebih murah lagi dalam bertani supaya anak muda bisa bertani. Betul, makin efektif bang ya. Nah kita akan membahas lebih lanjut tentang pertanian di dunia anak muda zaman sekarang nasinya bersama bang Eboy ya. Ya. Tapi setelah yang satu ini tetap bersama kami di Ngopi Ngobrol Pintar. Kunjungi Bazar Gerakan Pangan Murah yang diselenggarakan TVRI bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel. Dimeriahkan hiburan dangdut keliling dan lomba mewarnai untuk anak. Acara pada Sabtu, 2 Agustus 2025 mulai jam 8 WITA hingga selesai di halaman kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel di Jalan Panglima Batur, Kota Banjarbaru. Kegiatan ini terbuka untuk umum. Menjelajahi kota seribu sungai, tak lengkap rasanya apabila tak juga menikmati kekhasan panganan. Bagi orang asli Banjar, ketupat kandangan dan soto Banjar sangat dekat dengan kehidupan. Soto Banjar punya ciri sendiri. Kuahnya yang keruh akan susu membuatnya berbeda dari soto daerah lainnya. Cita rasa yang gurih akan kaldu membuatnya layak untuk dirindu.
Pemirsa masih bersama kami di Ngobrol Pintar. Masih bersama kita berdua nih pemirsa, dan juga bersama Bang Eboy kita bahas seputar hidroponik gitu ya. Bisa dibilang bagian dari hobi yang harusnya sih digemari anak muda gitu. Tapi sebelum itu berkaitan dengan anak muda, kita juga pengen ngucapin selamat Hari Anak Nasional. Betul, tepat hari ini tanggal 23 Juli 2025. Selamat Hari Anak Hari Nasional. Anak buat kamu yang merupakan seorang anak atau yang sudah punya anak. Oke, kita pun juga menyapa teman-teman yang di YouTube. Ya, selamat bergabung juga. betul. Kalau kalian penasaran dengan topik hari ini, komen-komen di bawah aja ya. Komen aja, nanti kita bacain langsung dan kita sampaikan ya. Oke, kita mau lanjut lagi nih Lani. Lanjut, gimana kalau lanjutnya kita sambil bikin kopi aja? Oh boleh, Bisa boleh. kopi Boy? Bisa. Sering ya? Iya. Kalau ngumpul bareng tim ngopi ya Bang? Pasti harus ngopi. Sambil ya. Kalau ngopi kayak otaknya nggak jalan ya Bang ya? Nggak bisa mikir jadinya. Sambil Bener ngobrol. sekali. Ya kan Bang? Biasa dengan kopi tuh kita jadi terinspirasi ke banyak hal gitu loh teman-teman. Kayak Lani kan juga dia ngopi terus. Berapa kali ngopi sehari Lani? Wah, 3 kali mungkin 3 ya. kali kayak minum obat ya. Oke. Nih tadi Bang Eboy bawa contoh ini ya. Aku beli ambil. Ini. Setelah aku ambil. Ini ya. media tanamnya ya Bang Ebo ya? Iya. Ini tuh Hati-hati. kalau kalian tahu ya, kayak tahu sih. Ini tuh bekas tempat coklat ya Bang ya. Betul. Iya, tempat coklat Wafer gitu gitu kan. ya? Bukan wafer lah nih, coklat. Oh, Lani nggak tahu nih coklatnya guys. Gitu ya Bang Ebo? Coklat. Coklat, iya. bukan wafer. Ini coklat tapi dia ada Roti Bandung. ada crunchnya di dalamnya gitu kan. Terus katanya juga di bagian luar ini kalian lihat ini yang apa sih Bang namanya Aluminium silver? foil. Aluminium foilnya ini ternyata dari Bekas bungkus snack, kemasan snack di dalamnya itu dibalik gitu Dibalik. ya. Oh oke. Ini gimana Bang konsepnya? Ini maksudnya jadi pot gitu ya? Jadi pot. Ini kan di bawah sini ada yang berlubang nih. Nih teman-teman bisa lihat sini ada yang berlubang. Kelihatan nggak? Kelihatan dong. Nah ini tuh nggak berlubang. Nah bedanya apa? Kenapa ada yang berlubang? Kenapa ada yang tidak? Iya. Oh, ngegas kita ngegas. Semangat, sangat semangat. Gimana Bang? Ini apa sih maksudnya? Ini memanfaatkan limbah. Limbah. Oke betul. Ini bisa dikatakan limbah. Nah, terus kan di awal hidroponik saya cuma satu kata, kalau mau belajar pemula kan sederhana aja, dia cuma satu aja pot. Ya. Nah, nutrisinya dari nutrisi abemik biasanya dan di awal. Saya cuma bikin satu kayak gini aja di awal. Satu ini cukup. Untuk hidroponik di awal biasanya taruh pot lagi. Oh gitu. Oke. Tapi kan nutrisinya beli terus. Ya. Protes ibu-ibu nih. Aku beli terus protes. Nah, makanya saya bikin 2. Oh. Oh yang berlubang ini di atas. Di atas. Oke. Ini sumbunya. Oke, ini sumbu. Ini kain ini flanel ya? Ya, kain pelan. Oke. Atau kalau nggak ada kain biasa juga boleh. Masih bisa Sumbu ya? kompor bisa sumbu kompor. Boleh, bisa juga. Oh, bisa. Apa yang ada aja di rumah. Oh, Asal iya. bisa meresap airnya ya Bang ya? apa yang ada di rumah, tapi jangan jokeset di rumah dirabiti, Iya. diberebuti Nah, itu jadi kayak gini sendiri. sistemnya. Oh. Dia menyerap. Oke, jadi ini semua lubangnya dimasukin sumbu ya Bang? Iya. Harusnya. Oke, terus dimasukin ke dalam sini. Dalam sini. Di sini apa media tanam tanah. Bisa kita campurkan dengan kulit pisang. Bang, campurnya itu gimana sih? Apakah Diaduk. tanah? Oh, diaduk ya, harus diaduk ya, oke. Diaduk. Terus Jadi tanaman itu dia menyerap sendiri. Kalau bahasa Inggrisnya ada apa Apa tuh? tuh? pot, safe watering pot. Safe watering pot. Ya. Jadi ketika kita siram, apa yang biasa Abang siram? Ini ya? Tanaman. Tanamannya kan enggak, Abang siram pakai apa? Pakai air apa pakai pakai pupuk Pakai organik pupuk organik cair. atau pakai air biasa juga boleh. Oke, terus Abang siram nih di sini, Disiram. gitu kan. Nah, Airnya netes kan ke bawah. ke bawah netes, tapi di sini saya kasih lubang Oh Supaya iya. apa tuh, dia gak bakalan penuh di Iya, dalam. nggak penuh dan kada bakal tekuhum kah jadi kita. Iya. Ini cerdas banget. Teknologi ya. Teknologi ya. Oh iya. Jadi maksudnya kan karena dia ada sumbu, maka air di bawah ini dia pun akan menyerap sendiri, ke atas sendiri. ke akar sendiri, dan tanaman ini tetap bisa subur selama 3 hari. Walaupun tanpa disiram gitu ya. Karena kan kita punya tanaman kesayangan, tapi kita sibuk. Haur bener. Nah, Lani MC ke situ kemari kita kalau lagi Karena menyiram. sampak menyiram. Pakai kayak gini Pakai gini tekniknya. tekniknya. Idealnya berapa hari Bang ini dibuang? Perlu dibuang nggak? Enggak. Oh nggak perlu. Sampai kita apa? tambah Oh, karena setiap kan hari dia sudah ada berubah. pembuangan sendiri. Iya. Makanya ini saya
diciptakan dari pengalaman sendiri dan memanfaatkan limbah. Jadi nggak perlu diganti Ada airnya belum? ya. Dan orang takut nyamuk ya. Selama Iya. ini di rumah saya nggak ada nyamuk. Yang di dalam sininya Iya, iya. nggak apa-apa. Emang nyamuk kenapa bang? Kan Hama dia ya? jentik. kalau ada jentik. genangan air ya, Nggak ada dia bisa di sini. bertelur. Ini warnanya warna apa aja bebas panelnya? Boleh. Embernya juga terserah. Yang penting kan kita memanfaatkan barang sekitar aja. Iya. Kalau ukurannya nih Bang Eboy kira-kira apakah ada ketentuan tertentu ukurannya harus segede apa atau segini Iya, aja iya, beda? guys. Enggak, ini yang versi kecilnya. Oh, Ini bisa- miniatur. Bisa segede-gedenya gitu ya. Bisa saya pakai ember Cat. 20 liter, bisa yang cat 5 kilo bisa. Berapa? Sumbunya itu berapa buah? Lubangnya berapa buah? Mempengaruhi nggak bang jumlah sumbu? Enggak. Wah berdiri-berdiri nih guys saking kepo. Tuh ya. Ngaruh nggak Bang? Jadi kan kayak gini kan, kayak gini. Misalkan ini medianya media tanamnya media tanah ya, Iya. tanah campur ini pupuk kering dan sebagainya. Suset. Tanamannya contohnya apa bang kira-kira biasa kalau di sini? Lombok. Lombok gitu Ah. Lombok. Nah jadi kan kalau misalkan kita siram terus dengan pupuk cair ya bang ya, dan dibiarin aja penuh nggak apa-apa. Gak ada apa-apa, dia kan Karena keluar memang ada semua. tempat Ada keluarnya. pengeluarannya. Jadi nggak mungkin ngendap ya. Sudah dipikirkan kan sistem ini nih, saya pengalaman bertani saya. Betul. Makanya sudah ada saya bikinkan keluaran. Heeh. Teknologi ya. Teknologi ya, Teknologi ya. Bang kita ngopi dulu Bang, silakan Bang. Oke, siap. Seruput kopinya Bang, ini kopi pian Bang. Iya, terima Silakan. kasih. Minum Tapi dulu ya. mempengaruhi nggak? Silakan. Iya, minum dulu nanya mulu. Mas udah kasihkan buset. alatnya nih ya. Ngopi guys, Ngopi guys, jangan lupa ngopi. Bismillah. santai, santai. Seger. Termasuk Oke. yang dibahas. Apa tuh ya Nas? Potponik ya. Kenapa pakai aluminium foil? Nah itu enggak? bang betul, aku tadi mau Nah, tanya kenapa menutupi brand dari ini apa gimana? Enggak. Apa fungsinya ini apa nih? Memanfaatkan limbah pertama. Ya, sudah pasti ya. Terus kalau kita bertanam biasa satu di polybag atau di pot, Ya. kena matahari kering. Oh, Kenapa kada kita lapisi aluminium foil? oh, Biar kering Aluminium ya. foil ini memantulkan cahaya dan air di dalam sini dingin. oh ada bepanasan bang lah. Ada, jadi kan di sini kan tanahnya lembab, airnya kada panas. Kalau kita aja minum banyu panas, koler. Koler. Tanamannya banyunya segar dingin, Wah. tanaman jadi tambah subur. Nah guys. Jadi Bang Eboy memanfaatkan limbah terdekat ya Ini untuk hasil membuat pemikiran Ternyata kami dan tim. Iya, ternyata ada makna. Ada Karena makna. kenapa pakai? Tapi lu baru tau juga sih bang kalau Aluminium foil? ini bisa memantulkan cahaya. Iya. Emang gitu ternyata konsepnya ya bang ya? Aluminium foil. Oh. Oke. Sejauh ini Bang, apakah sudah ada alat kayak Abang nih di Banjarmasin mungkin teman-teman juga bikin atau Ya, baru ada. Abang aja nih? Baru aja ini aja sebenarnya nih ditawar juga oleh dari luar negeri. Iya, nyata ini ide cemerlang. Pasti Iya. banyak orang yang menawarkan untuk mengakuisisi ide tersebut. Enggak mau beli. Beli pot kayak gini. Oke. Karena kan di luar negeri orang sibuk, Iya, Iya. betul. tapi dia mau punya tanaman Bertanaman. Nah guys, keren lagi alasan sibuk. Udah sibuk lagi nah. Sudah bertanam ini kan 3 hari biar 3 hari kada bebulikan tetap hidup lombok. Sabar, Ya, sabar. Nah, kalau ini yang lebih jalannya lagi kan ya itu namanya hidroponik. Iya. Karena airnya harus mengalir. Mengalir terus. Kalau ini kan sederhana aja. Sejauh ini Bang Eboy apakah sudah ada produk yang dijual dari macam-macam inovasi ini, entah itu pupuk atau media tanamnya, Nah, yang saya jual potponik dan Potponik? pestisida. sama ini ya? Jadi, Wis. Berapa bang harganya bang? Lo sebut aku kayak di pasar. Bang berapa harganya bang? kalau ini 30.000, 2 gini ya. sepasang. Sepasang. Sudah dengan sumbunya. Sudah. Kalau yang lebih besar lagi ada lagi. Mau besar lagi untuk nanam pohon bisa juga. Pohon apa biasa bang? Di Orang. rumah ada pohon, coba pohon ini limau Oh. berbuah. Rambutan lo rambutan bisa rambutan. Keganangan. Keganangan. Pakai drum gitu. Rambutan. Pohon kelapa Kali aja, pohon aja kelapa. kita nah dibikin ini Tapi Bang- bonsai. Bang Eboy ke depannya apakah Bang Eboy mau menambah inovasi lagi, mungkin bikin alatnya kayak lebih apa ya, lebih kokoh lagi gitu sistemnya gitu, entah dari besi mungkin atau apa mungkin. Dari besi kayak Siapa tahu ya kan, di besi-besi bekas, teknologi ya gitu. Kalau saya sih masih cari limbah apa lagi yang bisa dipakai. Nah, itu kayak saya Tapi pikir. sejauh ini ada nggak sih bang yang lagi dipikirin? Kami lagi ada rencana nih. Ada apa lagi kami lagi nih? riset sesuatu Alat nih. apa lagi nih gitu. Makanya kan lagi cari sampah apa lagi yang bisa dimanfaatkan. Oh.
dan butuh juga sebenarnya anak muda juga kan yang pikir kritis atau apa, kita limbah ini nih kita manfaatkan dan bisa kita jual lagi. Nah itu sih saya lagi cari proyeknya. Nah, Bang Eboy, tadi kan dari awal juga Bang Eboy menotis tuh bahwa anak muda ini perlu buat join di pertanian gini ya kan, perkebunan, menanam macam-macam. Kira-kira semenjanjikan apa sih Bang di bidang ini Bang menurut Bang Eboy? Pertanian. Iya, supaya anak muda tuh tertarik gitu loh, kayak wah ini emang menjanjikan gitu bidangnya. Sangat menjanjikan. Oh gitu ya Bang? Jangka panjang. Oh, Jangka panjang ya Bang? Iya, menurut saya sih. Iya, gimana Bang? Sama MC lah nih. Jelasin Bang, supaya anak muda tuh tertarik loh. Kenapa sih, apa yang bikin apa ya menjadi bagian ini tuh Betul bisa dikatakan bidang yang cukup menjanjikan? Nah, sebelum menjelaskan boleh minum dulu saya. Silahkan Bang Eboy, jangan malu-malu, mau tambah silahkan. Kasihan narasumber kita kehausan teman-teman. Kita takut tengah dikit. Jadi biar anak muda tuh Bang, dia tuh ngelihat hasilnya tuh gak ngeremehin gitu loh. Iya. Jadinya apa tuh Bang? Pertanian ini nih, kita bagaimana cara menumbuhkan makhluk hidup, ya kan? Dan gak ada matinya, kada bisa digantikan, ya kan? Oleh Iya. AI gak ada bisa. Iya. Makanya harus kita miliki kebisaan itu, ilmu dalam Mungkin bertani. tergantikan, ya. Dan kalau kita serius sih, kita dalam menghasilkan sayuran atau kita bisa bikin pupuknya, pestisidanya, itu yang dicari orang nanti ke depannya. Makin mahal juga nanti sayuran dicari orang yang lebih organik Oh lagi. iya betul. Jangka panjangnya itu ya Bang ya? Jangka panjangnya lebih, karena kan orang makin mau sehat lagi, organiknya lebih yang dicari orang lagi sayurnya. Oke, iya sih, kayak biasa kan sekarang tuh orang-orang sudah pada cerdas sebenarnya. Iya. Maksudnya mereka meskipun tahu bahwasanya kita semua ini diharuskan makan sayur gitu kan, tapi mereka justru lebih memilah dan memilih lagi sayur mana yang emang layak untuk dimakan. Contoh aja nih Bang, sekarang tuh masyarakat tuh sudah, kalau saya lihat gitu ya, mereka tuh sudah mulai memilah buah. Kan ada kan buah yang kawin silang, gitu, yang maksudnya buah yang tanpa biji lah dan lain sebagainya Kawin gitu siri. kan. Buahnya gitu ya. Kayak gitu. Terus apa lagi? Nah maksudnya dari situ kan, kalau mungkin kalau orang yang secara awam kan ya anggap ya samalah, mending buah atau ngerasa wih enak dong Iya, ada biji orang gitu. awam ya kan. Nah, tapi ternyata kalau orang-orang yang mengerti soal buah, soal media tanam dan lain-lain, mereka lebih milih yang emang real, Yang organik. organik. Dari prosesnya gitu kelihatan. Nah, gitu terus ya. tahu gak beda di organik dan di tanah? Yang sekarang nih, makanya kan selada kenapa disukain orang lebih hidroponik? Hidroponik ya. Karena yang kita makan selada daun. Ya. Daun tidak kena tanah. Kalau di hidroponik. Oh iya betul. Kalau di tanah kan kok kena debu apa Keinjek kah gitu Bang ya. Maka injak hancur. Makanya orang lebih suka selada hidroponik karena kan dia tidak menyentuh tanah. Tapi maksudnya dari segi kualitas Juga juga lebih bagus hidroponik ya Bang. Ya? Oke. Artinya ini emang menjanjikan Bang ya, tapi dalam Menjanjikan. jangka panjang yang Jangka sebenarnya anak muda Vanuatu masih belum sadar dengan potensi itu Potensi. gitu Bang Karena ya. dalam pertanian harus jangka panjang yang dicari. Nggak mungkin ya sebulan 2 bulan udah kaya raya. Oh, enggak. Mungkin nggak bisa pemirsa ya. Itu Ada pasti prosesnya. bodong. Ada prosesnya. Tapi ini Bang kira-kira sejauh ini selama Abang mulai zaman Covid buka trainer ya kan, edukasi masyarakat, minatnya tuh makin meningkatkah makin tahun atau ternyata malah Turun atau ada sedang-sedang penurunan nih aja? Bang kira-kira menurut Abang? Dalam tahun ini sih anak mudanya kurang menurut Bang. Makin kurang ya Bang ya. Dalam 2025 ini nih. Emang sebelumnya Lumayan ya Bang. Ya? Lumayan ada aja yang anak muda ke rumah kan mau belajar. Kalau saya mau belajar datang aja ke rumah. Yang tahun 2005 ini agak kurang. Karena kan orang masih melirik anak muda tadi, dari saya yang baca tautan bergat banget. takut kotor gitu ya, takut capek, takut keringetan, takut kotor gitu ya. Padahal pertanyaan ini panjangnya panjang mana? Panjangnya gitu ya. Bisa kita manfaatkan, kan petani aja bisa bikin ini bikin itu. Banyak lagi. Dan kita ulun tidak hanya mau tampil sendiri sebenarnya. Makanya kolaborasi sebenarnya saya mau kan itu anak Ngajak muda. semuanya gitu Iya, ya. apa lagi yang bisa kita bikin nih? Iya.
Padahal bisa nih Bang Ebo ini kayak ya udah aku sendiri gini bikin ini. Tapi beliau justru Percaya malah diri gitu mau ya. membagikan ilmunya gitu kan. Kira-kira kenapa ya Bang di tahun itu anak muda berkurang minatnya? Kenapa tuh Bang? Kira-kira apa nih dari sepengamat Abang dan rekan-rekan gitu Ya tadi karena masih belum banyak petani yang sukses. untuk di kalangan anak yang muda? untuk yang ditiru dia kan biasanya. ya role model sih Bang. Motivasi dia gitu ya. Karena kan yang sekarang dicontoh influencer yang banyak uangnya, ini banyak kan gitu, Investasi Iya. gitu. Kalau untuk petani suksesnya nggak ada, makanya itu kalau saya sendiri saya mati sendiri, makanya saya bikin tim dan mau kolaborasi dengan orang banyak anak muda biar kita sama-sama bahwa pertanian ini nih bisa menjanjikan. Oke. Oke, keren ya. Sejauh ini Bang Ebo kira-kira apakah ada dukungan yang maksudnya dari pemerintah daerah setempat? Iya, ada kolaborasi Ada nggak Bang? Kan inovasi baru nih, kayak misalnya medianya bagus, ini jauh bermanfaat untuk kota gitu loh. Belum lagi. Tapi ada niatan buat ke arah sana juga nanti Bang, Iya. makin besarnya gitu ya. Sebagai bentuk kolaborasi lah ya, Iya, gitu betul. kan. Oke, boleh nanti kita mungkin berkunjung ya nanti. Iya, boleh. Di mana sih Sambil Bang? petik-petik gitu. Di Pekapuran Raya. Kan udah dibilang artis Pekapura. Habis Pekapura. Pekapura. Dari pasar ya, jadi emang banyak yang bisa dimanfaatkan di sana. Banyak lagi jadinya, kan. ya. Tapi Bang kalau misalkan kayak kulit nanas, ini dapat kulitnya dari mana? Dari pasar orang yang Ngupas-ngupas itu ya? itu. Oh iya, betul. Bahkan yang ngupas kulit nanas itu pun Nggak bisa sadar. ada kepikiran Ada. bahwasanya kulit ini tuh Tapi terpakai. ini dijemur selama 1 minggu. Kulit pisang, kulit telur itu harus dijemur 1 minggu. Kenapa sih Bang? Biar Biar kering sama-sama banget. kering. Ini aja tadi kan adalah bau-bau banar adalah awet lagi. Oh. Makanya ini potensial sebenarnya. Habis itu Bang mau dihancurin ini kayak apa? Ini masih tumbuk manual. Makanya saya nggak. Ini benar kayak ini benar. Iya. Oh, mau keren. Saya beli langsung dan kemarin saya investasi juga bikin alat. Tapi belum berhasil lagi dan itu lagi kehabisan uangnya kan. saya Lagi stop dulu. riset lah ya. Coba-coba lagi ya. Pokoknya Bang Ebo ini mengusahakan semuanya murah tapi bermanfaat gitu. Betul. Ya kan, sehemat mungkin Ini pemirsa pentol ya. telur dapat di mana? Kepo Paman banget. pentul. Oh iya, pentol goreng. Pentol tusuk gitu ya. Iya. Pentol goreng tuh Atau ya. martabak. Pentol telur. Pentol Oh iya, telur. martabak. Dikasih ya. orang ya, tapi tekniknya kan kalau kita minta jangan ganggu orang. Jangan Kebanyakan pas orang lagi. Orang lagi haur. Iya, lalu betul. martabak tak tak tak. Martabak ya. Taruh di bawah nih. makanya saya gabut-gabutnya itu saya tengah malam. Oh. Pas orang Ambilin ya? sudah tuntung jualan pisang goreng kan apa kan saya ngambilin malam itu bawa. Wah itu menguntungkan buat Sidin karena ada yang membersihkan sekaligus. Iya, Ya, cuma jadi sama-sama untung membantu, jadinya, maksudnya ya kan jadi kan? bersih. Tapi sejauh ini boboan Sidin tuh ada apa-apa lah biar minta. Kan ada papa atau sidin plastik ikam sini. Oh. Sidin buat ya kan? Sidin buat ya kan. Oh. Tinggal ambil aja kan. Ambil aja makanya kan kita pada aja baik-baik lawan penjualnya. Iya. Kalau kulit pisang? Kulit pisang ini acil gorengan. Bujur. Makin aja ayo ambil mangayang gitu. Ternyata Disuruh sidin sumbernya setiap ya. hari lagi ngambil. Tapi ulang rumah ulun hibak. Ih, bujur juga sih Din. Karena Makasih keulahan, Din. karena Makasih keulahan. Din. Menyuruh setiap hari lah. Oke. Ada berapa karung ya? Bawa aja. Iya. Ini kalau misalkan ya pemirsa banyak orang-orang yang punya ide kayak Bang Eboy ini, maksudnya dia bisa membuat pupuk dari limbah-limbah yang ada. Kita bisa kebayang loh seberapa bersih kota Banjarmasin dari limbah-limbah itu. Dimanfaatkan semuanya. Misalkan nih, gitu mungkin ya. oke Bang Eboy dari 1 gerobak paman pentol misalnya. Tapi kan kalau misalkan banyak orang yang menggawinya, berapa gerobak yang akan bersih dari limbah itu kan? Dan buat kota Banjarmasin terkenal. Iya, betul, ini stimulus yang bagus loh guys untuk menjadi salah satu solusi gitu ya mengurangi limbah di kota Banjarmasin. Tapi sejauh ini Bang Ebo kira-kira peminat orang yang mau beli atau memakai pupuk limbah kayak gini banyak nggak Bang? Belum saya jual. Ini kebutuhan pribadi yang Masih dijual seperti ini kan ya Pribadi, Bang? karena tadi saya numbuk manual. Oh, masih capek. Iya, masih capek. Kadang bila Sidin berjualan Sidin tangan Sidin tuh Kan ada tegawi lagi yang lain. Tapi sudah ada yang menawar nggak Bang kira-kira Bang? Setelah melihat Kalau- hasilnya Bang Eboy training kemana-mana Ada gitu, aja yang menawar beli, ya? ada aja yang saya jual juga. Tapi kan Tapi kan ada banyak dan ke orang-orang tertentu aja paling bawah. Karena ini masih ngerjakan manual. Ada rencana gak Pasti nanti sudah. Bang? Kira-kira Bang Eboy bikin ini besar-besaran gitu, produksi massal gitu buat diekspor ke luar Selama negeri alatnya bahkan mumpuni mungkin. Bang lah. Insya Allah. Ada ya Bang ya? Lagi makanya kan lagi merancang alat. Iya. Juga itu kan perlu kolaborasi
masih banyak sih. Dan perlu riset lagi juga kan. Gimana Nas? Mau beli? Aku tertarik sih pengen nyoba yang dari TikTok itu. Yang mana? Atau nggak usah beli kan, yang penting kan memanfaatkan yang Iya, limbah di organik rumah Nanas masing-masing ada apa aja. gitu. Nggak ada limbah. TV gak kepake, kulkas ditumbuk gitu ya. Oke. Oke, keren nih ya. Sejauh ini Bang, ke depan nanti kira-kira apakah Bang Eboy ada rencana lagi nih mungkin men-training orang lagi nanti ke depannya? Ada Bikin nggak? kelas khusus Bikin kelas khusus misalnya. gitu atau pelatihan kerja sama siapa gitu Bang Iya, kira-kira? insya Allah nanti kan kalau ada kesempatan. Pengen ya Bang Pengen, ya. ya. Oke. Pokoknya nih pemirsa ya, dari sini tuh kita bisa belajar dengan insight yang sangat luar biasa bahwa yang pertama itu bertanam bisa di mana aja. Betul. Ya kan, kayak pekarangan rumah kah, bahkan dimanapun itu selama memang tahu tekniknya gitu Tahu ya Bang ilmunya, ya. Dan emang ada kemauan itu Iya, pasti bisa. iya. Kayak gerhandak tuh kamu tepang, nah biasa kan ya gitu kan kita. Iya. Terus yang kedua ternyata untuk operasionalnya kita bisa lebih hemat Lebih gitu ya, hemat. selama kita pun bisa bikin pupuk sendiri. Iya, memanfaatkan limbah yang ada gitu kan, dan itu juga banyak loh dampaknya kepada lingkungan yang akhirnya bikin limbah pun bisa lebih berkurang ya Bang ya. Limbah yang sekarang mungkin jadi permasalahan tuh kita bisa manfaatin itu jadi sesuatu yang Bermanfaat juga, gitu. ya. Terus dari yang beliau sampaikan bahwasanya sejatinya kita sebagai manusia setidaknya itu punya ilmu bertani Iya. untuk bertahan hidup. Iya. Minimal paham ya Bang ya. Minimal, ya Ngerti ya. sesimpel tanam lombok ya Bang Iya. ya. Sesimpel tanam lombok di rumah gitu kan. Jadi itu bisa banget untuk kebutuhan ibu rumah tangga di dapur, menyambal atau kayak gimana Makan gitu. mie. Iya, betul. Iya. Gorengan. Jadi memang buat teman-teman yang nonton kita nih nggak ada salahnya sih buat dicoba dengan hal yang paling sederhana. Kalau kata Bang Ebo itu dari apa yang kita punya di rumah, dari limbah yang ada yang bisa kita manfaatkan gitu kan. Diolah aja semuanya ya. Betul, dan kalau akhirnya- perlu kolaborasi gitu Iya. ya. Dan Bang Ebo juga terbuka kok. Terbuka. Misalkan ada yang mau belajar kayak Bang ini gimana ya penting. Mau join tim gitu Bang ya bisa aja juga ya. Bisa, karena kan daripada orang salah bikin instalasi hidroponik, lebih baik belajar aja dulu. Kenapa? Tapi jangan jawab nelpon tengah malam. Iya. Kenapa nih sayur ulun nih aja jangan gitu. Malam Bang Eboy mau tiki kulit entalu. Ya lo Bang. Ya lah haur biar makan kuring. Keren ya Bang ya. Tapi Bang kita dari awal kita berbicara tentang bagaimana produksinya simple, efektif, mudah. Ada nggak Bang kendala dari produksi kayak bikin pupuk kayak gini Bang? Kendala atau halangannya atau hal yang paling berat mungkin pas proses apa gitu? Kalau bikin ini sih alat. Alat tadi ya sendiri masih alat ya, manual Bang, ya? gitu ya. Oke. Oh, ini kan kalau alatnya ada bisa kita pariskan, kata saya tadi kita gabung jadi tiga atau kita gabung apa kan jadi produk lagi kan. Tapi harus ada alatnya lagi ini. Selain alat Bang ada gimana? Selain alat apa lagi? SDM kayaknya aman sih ya, waktu Bang, ya. mungkin. Waktu ini kan Karena durasi ya. karena kita harus ada tim juga kan yang ngumpulkan Iya, sampah, tempat juga kan. Gak mungkin kita di rumah kita hibak semuanya sampah. Organik harus. Bingung tetangga nih apa digawi tetangga kita nih jar TPA pulang. hanyar bilangnya. TPA Malam-malam hanyar. bawa karung. Takutan juga melihat yang bawa karung malam-malam. Ya, intinya alat tadi Bang ya. Tempat juga. Tapi kan. emang gak ada orang yang jual ya Bang ya? Ada Alatnya tapi itu. Ada juga, tapi kan harganya lumayan. ya. Jadi emang mencari yang simple, Operasional. murah, efektif juga Oke. gitu. Kalau saya ini pokoknya bikin itu kan bagaimana bisa ditiru orang dan murah. Gitu. Soalnya kalau misalkan pian balat, karena timbul orang terpikir pulang mau harus menukar alat Iya. aja. Iya, betul sih ya. Ada keduitan lagi aku menukar alat. Duit ya. pulang, jarah ya keren ya. Mantap Bang Eboy ini ya. Oke deh, untuk saat ini Bang, karena sudah punya rekan-rekan di rumah gitu ya, yang saat ini membersamai terus untuk proses riset dan lain sebagainya. Mungkin ada nggak nih pesan yang mau disampaikan ke teman-teman supaya mereka tetap solid dan bertahan semangat untuk menjadi gitu ya. tim Bang Eboy gitu. Apa tuh Bang? Sampaikan Bang. Oke, terima kasih juga kan pada teman-teman saya sudah paling tidak mendengar curhatan saya. Iya. Kalau kesah gitu ya. kan? Tapi untuk menghasilkan kita sebuah produk, pengalaman kita dalam bertani, melatih orang juga kan, semoga kita lebih dikenal lagi dan juga kita lebih mengedukasi tentang pertanian yang organik yang lebih murah lagi. Amin. Semoga
bisa Bang, semangat. Semangat teman-teman dan tim Bang Eboy ya. Sama harapan untuk dunia pertanian di Benua kita gimana nih Bang? Iya, kedepannya, buat Bang? anak Ada nggak, muda Bang? nih, pesan-pesan Iya. buat anak muda Pesan-kesannya nih Bang, Bang. pokoknya jangan gitu Bang, kasih Bang, silahkan. Oke. Jadi kalau saya biasanya untuk anak muda, apapun profesi pendidikan yang ditempuh, hendak jadi apa, terserah, kada apa-apa, tapi miliki ilmu pertanian. Karena tanah dan air kita itu sangat berharga. Paling kada kita bisa bertahan di tanah air kita sendiri. Jangan mau kena hendak keluar negeri atau apa. Ini tanah air kita sendiri loh. Ini limbah kita sendiri. Bagaimana kita memanfaatkan, kita bisa makan sendiri di tanah air kita sendiri. Karena pertanian ini sangat menjanjikan. Oke, betul. Manfaatkan tanah kita, tanah air. Oke. Malah lagu ya. Nyanyi ya. Bener sih ya. Usahakan kita harus mengembangkan tanah kita sendiri dulu Bang ya, sebelum kita mengembangkan mungkin tanah orang lain di Betul. luar sana gitu Bang ya. Keren sih ya. Semoga aja habis ini anak muda yang nonton kita Nas ya, itu makin terbuka pikirannya untuk Betul. mungkin bertani atau minimal mendukung bidang pertanian ini di benua kita Betul gitu banget. ya. Dan tentu adalah kutipan menarik yang disampaikan Bang Eboy tadi. Mau apapun latar belakang pendidikan kita, apapun profesi kita, Iya. gitu kan. Tapi kita harus punya ilmu tentang pertanian meskipun sekedar ilmu yang sederhana. Keren Bang Eboy. Terima kasih banyak Bang Eboy. Sama-sama. Sudah sharing-sharing di sini luar Terima biasa kasih, sekali terima ilmunya. kasih. Ya, thank you. Terima kasih juga pemirsa di rumah, terima kasih sudah menyaksikan kita gitu kan, dan semoga juga pemirsa selalu dapat inspirasi yang bagus Betul, dari apa yang dapat sudah ilmu kita juga, bahas ya. di setiap ngopi hari Rabu. Betul. Ya, Akhirnya Lani mau pamit. Panas pamit. Bang Eboy juga pamit. Sampai jumpa di Ngopi Ngobrol Pintar. Bye-bye. Kunjungi Bazar Gerakan Pangan Murah yang diselenggarakan TV